Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anandaku semua dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan pandemi ini kita selalu semangat untuk belajar. Baiklah, apakah semua sudah masuk ke dalam Zoom ini? Oh, sudah semua ya, berarti semua hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini materinya mengenai menganalisis nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat. Nah, anandaku semua, apa sih yang ananda ketahui mengenai nilai? Ya, nilai itu bukan hanya berbentuk angka saja ya, tetapi nilai kalau di dalam cerita otomatis itu adalah hal yang baik dan yang buruk, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Bisa nanti ada nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, selanjutnya nilai agama, dan masih ada yang lainnya lagi. Nah, jadi pada materi pembelajaran kali ini ananda diminta untuk menentukan nilai yang terkandung dari cerita rakyat yang didengar. Nanti anandaku semua akan Bapak kasih share ya, share link. Nanti anandaku semua akan otomatis terhubung ke dalam Spotify tersebut. Anandaku nanti di sana akan menyimak sebuah cerita rakyat, dan anda semua diminta setelah mendengarkan cerita rakyat tersebut agar menentukan nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Baik ya, sudah saya share ya itu. Tolong anandaku semua bisa mengkliknya. Anandaku semua sudah bisa masuk link podcast ini. Fahri sudah bisa terkonek. Anwar. Baiklah, kalau sudah bisa terkonek semua, mari kita akan mendengar sebuah cerita rakyat, dan nanti di akhir segmen ini anandaku semua bisa menganalisis nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat ini. Baik, langsung saja kita dengar ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anandaku semua dalam keadaan sehat ya. Melalui podcast ini, Bapak akan bercerita mengenai cerita rakyat, yaitu salah satu cerita rakyat dari Sumatera, yaitu asal mula terbentuknya Danau Toba. Ananda tahu nggak Danau Toba itu di mana? Ya, Danau Toba itu berada di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia. Yuk kita telusuri ceritanya. Pada zaman dahulu, di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan sunyi. Petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama ia memancing, tak seekor ikan pun didapatnya. Kejadian yang seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya, sebab biasanya ikan
ikan di sungai itu mudah saja dia pancing. Karena sudah terlalu lama tak ada yang memakan umpan pancingnya, dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. Akan tetapi, ketika dia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambal ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira, karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingannya itu adalah ikan yang sangat besar. Setelah beberapa lama dibiarkan pancingnya ditarik ke sana kemari, barulah pancing itu disentakkannya dan tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu ditarik ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan itu. Pada saat dia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian, setelah ikan itu diletakkannya ke suatu tempat ke dalam sungai untuk mandi. Perasaan gembira sekali, karena belum pernah dia mendapatkan ikan sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Tiba di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu besar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian, sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia sangat terkejut karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirat karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Saat kemudian perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Dia belum pernah melihat wanita cantik itu, meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia ajak perempuan itu menemaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas itu adalah penjelmaan sisinya. Setelah beberapa minggu perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamaran dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setelah setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosin. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah ia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Tiba di ladang, sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sia-sia. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dialah yang memakan sebagian besar dari
ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, anak kurang ajar kamu, tidak tahu diuntung, betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya, dia mengadukan bahwa dia dipukuli ayahnya, serta semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakan pula. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjat di atas bukit, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian, dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang kemudian dinamakan orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengah diberi nama Pulau Samosir. Mungkin cukup sekian cerita rakyat yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Ananda Kusumila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah selesai ceritanya ya. Nah, jadi dari cerita tersebut, apakah ada dari Anandaku ingin menjawab apa nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab? Oh, Ani, ya silakan Ani. Nilai apa yang terkandung di dalam cerita tadi? Nilai apa? Nilai ya, nilai moral, ya benar sekali. Nilai moral apa yang terkandung di dalam cerita tadi, Ani? Iya, kita harus menepati janji. Nah, itu kira-kira tadi dari bagian yang mana itu, Ani? Yang menepati janji itu yang bagian mana? Iya, benar sekali. Jadi kita harus menepati janji seperti Pak Toba tadi yang seharusnya menepati janji tidak mengungkit asal-usul istrinya. Nah, itu ya nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut. Ya, Ani ingin menunjuk siapa temannya nih? Silahkan. Iya, menunjuk siapa? Farhan. Ayo Farhan, dijawab. Nilai apa yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat ini? Ya, nilai sosial. Yang sosial apa itu? Kita harus memaafkan orang lain. Ya, benar sekali. Jadi di dalam cerita tersebut nilainya ialah kita harus memaafkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Nah, jadi saling memaafkan itu nilai yang juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Pertama, ya yang dapat kita ambil tadi, yang pertama itu kita harus menepati janji ya. Jadi setiap ketika kita sudah berjanji dalam kehidupan kita ini, sebaiknya kita menepati janji kita. Yang kedua, kita harus memaafkan kesalahan orang lain ya. Maafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial harus saling memaafkan. Bisa semua dipahami ya.
Baik, sisa waktu 5 menit terakhir ini, di segmen terakhir ini nanti Anandaku akan beri kasih kuis di aplikasi Quizy ya. Nanti di situ Anandaku bisa menjawab ya. Hanya 5 soal saja, paling ya 5 soal 5 menit. Ya, kalau dihitung kalau satu soal itu 1 menit ya. Jadi 5 soal 5 menit. Anak-anakku semua nanti menentukan nilai apa saja yang terkandung di dalam cerita rakyat tadi, asal mula Danau Toba. Tadi sudah diberitahu temannya ya, 2 kata kunci, yaitu pertama kita harus menepati janji dan yang kedua harus saling memaafkan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Sebagai Anandaku paham terhadap cerita ini, nah Anandaku semua diminta untuk menjawab soal mengenai menentukan nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita tersebut. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Anak-anakku semua, semoga tetap semangat ya. Semangat, terus jaga kesehatannya. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.